Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman dan keluarganya dalam keadaan sehat selalu. Di sini kita akan belajar bersama, dan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen persediaan. Dalam hal ini kita akan belajar dua metode pengendalian persediaan, yaitu EOQ atau Economic Order Quantity dan ROP atau Reorder Point. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih persediaan. Apa sih persediaan? Nah, persediaan ini merupakan elemen yang cukup besar dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, sehingga memiliki perhatian yang serius dalam mengembangkan teknik-teknik pengendalian untuk memelihara saldo persediaan yang cukup dengan biaya yang sekecil mungkin. Nah, persediaan merupakan aktiva yang sangat sensitif terhadap masalah kekunoan. Jadi kalau misalnya persediaannya kita terlalu banyak, bisa jadi sudah ada barang baru sehingga persediaannya kita yang banyak tadi belum terjual menjadi kuno gitu. Kemudian penurunan harga, pencurian, pemborosan, kerusakan, dan lain-lain. Oleh karena itu, investasi dalam persediaan jangan terlalu tinggi namun juga jangan terlalu rendah, karena akan berakibat kehabisan persediaan yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas perusahaan. Nah, oleh karenanya kita akan belajar model pengendalian persediaan, ada EOQ dan ROP. Nah, EOQ ini adalah biaya persediaan dapat diminimumkan dengan memiliki jumlah pesanan yang optimal. Jadi kalau kita menggunakan EOQ ini, hasil akhirnya yang kita akan dapatkan adalah biaya persediaan dapat diminimumkan atau biayanya sedikit dan dengan jumlah pesanan yang optimal kayak gitu. Jadi optimal itu tidak banyak, tidak kurang, dan biayanya bisa diminimumkan kayak gitu. Nah, EOQ juga ini kadang-kadang disebut dengan jumlah pesanan ekonomis. Nah, untuk menetapkan EOQ yang optimal dengan cara meminimumkan fungsi total cost. Nah, total cost ini kita bisa dapatkan di 6 langkah ini. Nah, kuantitas barang di sini kita kasih simbol dulu Q atau unit kan. Nah, kemudian biaya simpanan per unit itu kita simbolkan C. Dan kebutuhan barang per periode adalah S, biaya setiap kali pesanan adalah K, total biaya pemesanan per periode yaitu K dikali S per Q, kemudian total cost-nya berarti dirumuskan menjadi TC dengan rumus C atau biaya simpanan per unit ditambah dengan K atau total biaya pemesanan. Berarti total cost itu adalah biaya simpanan per unit per periode ditambah dengan total biaya pesanan per periode, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan kasih tabel supaya teman-teman bisa gampang mengerti total cost ini. Nah, kita kembali ke model pengendalian persediaan untuk EOQ atau Economic Order Quantity. Q akan optimal atau unit yang dipesan itu akan optimal apabila total cost-nya minimal, yang diperoleh dengan persamaan Q sama dengan akar dari 2 kali K kali S bagi C. Nah, ini apa nih? Jadi jumlah pembelian yang ekonomis adalah akar dari 2 dikali biaya pemesan dikali jumlah kebutuhan barang atau barang selama periode tertentu, kemudian dibagi dengan biaya simpanan per unit. Oke, supaya tidak lebih bingung lagi, kita akan masuk contoh. Tapi sebelumnya, EOQ ini boleh digunakan jika syarat-syarat untuk bahan dan barangnya terpenuhi. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi ini yaitu yang pertama, harga bahan baku harus konstan. Konstan dalam artian kayak misalnya harganya biasanya 6.000, berarti kalau misalnya dia 7.000 atau 5.000 ya masih boleh, berarti masih tidak terlalu fluktuatif lah kayak gitu. Kemudian yang kedua, bahan baku yang diperlukan selalu tersedia, bukan yang terjadi kelangkaan gitu, tidak bisa pakai EOQ berarti. Yang terakhir, kebutuhan bahan baku untuk produksi stabil kayak gitu.
Nah, dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang paling ekonomis, hanya diperhatikan biaya-biaya variabel dari penyediaan persediaan tersebut. Nah, biaya variabel yang dimaksud yaitu biaya variabel yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pembelian. Biaya variabel yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Nah, contoh supaya nggak bingung, masuk contoh nih. Perusahaan Maju Jaya membutuhkan pembelian bahan baku selama tahun 2014 sebanyak 12 kg. Berarti Maju Jaya ini adalah perusahaan manufaktur. Nah, dalam satu tahun 2014 itu sudah dianggarkan dan sudah dirumuskan bahwa kita membutuhkan 12 kg bahan baku. Nah, harga per kilogramnya itu 2.000. Sedangkan biaya setiap kali pesan 30.000. Jadi biaya satu kali pesan itu 30.000 gitu, dan biaya penyimpanannya Rp80 per kilogram. Nah, yang disuruh hitung adalah besarnya IOQ, kemudian berapa banyak frekuensi pembelian yang dilakukan. Nah, yang jawabannya adalah kita masuk ke rumus tadi, yaitu akar 2 kali K kali S bagi C, ya kan. Nah, 2 ini sudah masuk rumus kan, 2 dikali K. K itu berapa banyak sih yang kita butuhkan, ya kan. Berapa banyak yang kita butuhkan selama periode 2014, yaitu 12.000, dan berapa biaya pesan setiap kali pesan, yaitu 30.000 kan. Biaya pemesanan itu K kan, 2 KS per C. Nah, C-nya itu adalah biaya penyimpanan per kilogram, jadi 80. Nah, didapatlah 3.000. Akar dari 2 kali 12.000 kali 30.000 bagi 80 ini adalah 3.000 kilogram. Itu artinya berarti kita akan bisa mengorder dengan biaya yang minimum jika kita sekali ordernya adalah 3.000 gitu. 3.000 kuantitinya kan. Nah, berapa kali sih yang kita frekuensi pembeliannya berapa kali dalam satu tahun? Nah, karena kita butuh 12.000, sedangkan optimal ordernya itu adalah 3.000, berarti 12.000 dibagi 3.000 sama dengan 4 kali. Dengan demikian, kebutuhan pembelian bahan baku sebanyak 12.000 kg akan dipenuhi selama tahun 2014 sebanyak 4 kali pembelian dengan jumlah masing-masing pembelian yaitu 3.000. Nah, dari perhitungan di atas diketahui jumlah pembelian yang paling ekonomis dan paling rendah biayanya adalah 3.000 dengan frekuensi pembelian sebanyak 4 kali. Nah, dari sini kita bisa cross check nih, apakah benar di 4 kali pembelian ini kita bisa biayanya paling rendah. Nah, kita bisa ceknya atau cross checknya itu pakai rumus total cost tadi, yang total cost atau total biaya pesanan. Nah, tadi kan jawabannya 4 kali. Jadi di sini teman-teman boleh isi di frekuensi pembelian 1, 2, 3, 4, boleh 5, boleh 6 kayak gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya teman-teman adalah 10 kali nih. Nah, berarti kita bikin tabel ininya boleh dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 kayak gitu boleh. Kan kita cuma mau cross check aja apakah benar IOQ-nya kita itu yang kita hasilkan adalah biaya pesanannya sudah paling minimal. Oke, selanjutnya yang B ini. Berapa bulan sekali pembelian dilakukan? 12 per A. Berarti 12 kan 1 tahun 12 bulan. Berarti kalau cuma 1 kali pembelian berarti 12 dibagi 1, 12. Kemudian 12 dibagi 2 berarti 6. Berarti 6 bulan sekali kita beli. Ini kalau ini 1 kali ya 1 tahun sekali kan, kayak gitu dan seterusnya. Kemudian jumlah setiap kali pesan 12.000 dibagi frekuensi pembelian. Berarti kalau cuma 1 kali ya 12.000 kan, 12.000 yang kita butuhkan. Kemudian yang dipesan ya pasti 12.000 dibagi 1, 12.000. 12.000 dibagi frekuensi pembeliannya 2 berarti 6.000 setiap kali pesan.
Kemudian rata-rata persediaan tinggal dibagi 2 saja, 12.000 bagi 2, 6.000 bagi 2, cuma kita mau cari rata-rata saja toh. Kemudian rata-rata biaya simpanan berarti Rp80 yang tadi di contoh soal kan biaya simpanan per kilogram adalah Rp80 nih. Nah berarti Rp80 ini nih kita tinggal kali dengan rata-rata persediaan yang disimpan. Berarti 80 dikali D 6.000, 80 dikali 3.000 kayak gitu. Nah itu rata-rata biaya simpan. Kemudian ada biaya pesan. Setiap kali pesan dari soal yang tadi kita ketahui bahwa setiap kali pemesanan itu kita mengeluarkan biaya 30.000. Nah 30.000 ini kita bisa kali dengan frekuensi pembeliannya kita. Nah 30.000 kalau cuma satu kali pembelian berarti cuma 30.000 kan. Kalau 2 kali pemberian berarti 30.000 dikali 2 dapatlah 6.000 dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah kita tinggal tambahkan E tambah F atau rata-rata biaya simpanan ditambah dengan biaya pesanan. Itulah namanya total biaya atau total cost. Nah ternyata jika kita frekuensi pembeliannya cuma satu kali, biayanya itu 510.000. Kalau 2 kali biayanya 300.000. Kalau 3 kali frekuensi pembeliannya biayanya 250.000. Kalau 4 kali 240.000 dan kalau 6 kali 260.000. Oleh karena itu dari hasil total cost atau total biaya ini kita bisa ketahui bahwa yang paling optimal, yang paling minimal biayanya yaitu kalau frekuensi pembeliannya adalah 4 kali. Nah, kan cuma 240.000 kan. Nah, sedangkan tadi kita punya jawaban yang IOQ juga sama kan, 4 kali. Berarti IOQ-nya kita benar. Dari perhitungan itu berarti jumlah pembelian yang paling ekonomis, yang paling rendah biayanya yaitu 3.000 kg dengan frekuensi pembelian ini 3.000-nya frekuensi pembeliannya adalah 4 kali. Karena kita cuma akan mengeluarkan biaya sebesar 240.000 seperti itu. Oke, paham ya sampai sini? Itu adalah IOQ atau IOQ itu kesimpulannya adalah berapa pesanan yang harus kita pesan agar biayanya kita minimal. Jadi optimal pesanan. Kalau IOQ berbicara mengenai berapa yang harus kita pesan, kalau ROP atau reorder point berbicara mengenai kapan kita harus memesan. Nah, ROP ini atau reorder point merupakan saat atau titik di mana harus kita melakukan pemesanan kembali atas bahan baku yang diperlukan sehingga kedatangan bahan bakunya tetap tepat waktu. Nah, jadi persediaannya kita tetap dalam keadaan safety stock atau aman gitu. Nah, untuk menentukan ROP ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu lead time. Yaitu lead time ini kayak waktu tunggu sejak barang tersebut dipesan sampai dengan barang diterima. Jadi dalam lead time itu harus ada tetap harus ada stokan, jangan stok habis baru kita order kayak gitu. Jadi harus ada lead time. Nah, yang kedua adalah safety stock, merupakan jumlah persediaan minimal yang selalu harus ada di perusahaan untuk menghindari risiko kehabisan bahan. Nah, selain ada barang yang harus kita simpan pada waktu lead time, ada juga barang yang harus kita masukkan ke dalam safety stock kayak gitu, yang memang kita harus ada barang itu supaya menghindari risiko kehabisan bahan kayak gitu, supaya kita punya laju penjualan kayak gitu tuh selalu stabil kayak gitu. Nah, ROP ini rumusnya gampang aja, cuma tambah-tambah. ROP sama dengan safety stock ditambah dengan kebutuhan selama lead time kayak gitu. Jadi berapa stok yang aman tambah dengan kebutuhan selama lead time kayak gitu kan. Misalkan contoh sebelumnya ditetapkan safety stocknya itu 250 kg, sedangkan lead time-nya selama 5 hari. Kebutuhan bahan baku per hari adalah 40 kg. Berapakah besarnya ROP? Nah,
safety stock ini kenapa 250 kg? Ini berarti sudah dirundingkan oleh pihak manajemen dengan melihat historical penjualannya kita, sehingga dirumuskan bahwa oke, safety stocknya kita 250 kg seperti itu. Sama dengan lead time juga, mereka sudah memperhitungkan bahwa dalam waktu 5 hari dari sejak order barang akan tiba di gudang kayak gitu. Jadi ditetapkanlah kita punya safety stock 250 kg sedangkan lead time-nya 5 hari. Nah, kebutuhan per hari itu setelah kita lihat dari historical penjualan, ternyata kebutuhan per hari itu kurang lebihnya 40 kg. Nah, bagaimana menghitung ROP-nya? Tinggal masukkan saja ROP sama dengan safety stock ditambah dengan kebutuhan selama lead time. Nah, tinggal teman-teman kasih masuk safety stocknya 250 kg ditambah dengan lead time yang kita tetapkan adalah 5 hari kan. Jumlah yang dibutuhkan per hari adalah 40 kg. Jadi 5 hari dikali 40. Berarti 250 ditambah 5 hari kali 40 kg kan 200 tuh. Berarti 250 kg ditambah 200 kg sama dengan 450 kg. Jadi saat bahan baku tersisa 450 kg, perusahaan harus melakukan pemesanan kembali sehingga di hari akan datangnya bahan tersebut tidak melampaui safety stock dan pesanan dilakukan setelah melewati ROP, maka bahan yang dipesan akan diterima setelah perusahaan menggunakan safety stock kayak gitu. Jadi paham ya, misalnya kayak 5 hari itu kan kita ada lead time 5 hari itu, tapi kita juga sudah menyimpan barangnya kita selama per hari butuhnya 40, berarti 200 gitu. Selama kita order berarti 200 kg itu yang akan kita pakai kayak gitu. 250 kg itu tetap karena namanya juga safety stock kan. Kalaupun dipakai ya itu kan sebelum kayak detik-detik barangnya datang kayak gitu ke gudang, kita masih ada safety stock kayak gitu. Jadi dari tadi kebutuhannya kita kan 3.000 tuh 4 kali order, tapi 3.000 per kali order. Nah, ketika di gudang tersisa 450 kg berarti kita sudah harus reorder kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung DM Instagram atau WhatsApp atau komen di bawah ya. Terima kasih banyak.